setia Tuhan, khususnya bagi jemaat-jemaatmu di GBI Jatinegara Timur 56. Sepanjang 31 tahun penyertaan Tuhan bagi jemaatmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan belajar mendengarkan apa pesan Tuhan di usia yang ke-31 tahun ini Tuhan. Kapolri hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala untuk boleh menyampaikan setiap visi dan misi Allah, setiap hati Allah kepada setiap jemaat-jemaatmu ini. Bila hamba-Mu boleh menyampaikan setiap kebenaran demi kebenaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita undang, kita akan buka Alkitab kita. Mari kita sama-sama membuka membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, mari kita baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang hadir akan bacakan ayat genap. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Di bawah judul perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mari kita baca bersama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin saudara, hari ini kita memperingati ayat 31 tahun. Kalau kita melihat manusia, untuk ukuran manusia 31 itu harusnya dewasa atau masih anak-anak ini? 31 tahun harusnya udah dewasa. Kalau menurut pemerintah itu usia 17 tahun sudah harus punya kartu tanda penduduk. Berarti usia 17 ke atas sudah dianggap sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa mandiri ya, 17 tahun. Nah saudara, pada jemaat di Korintus ini Rasul Paulus menyampaikan suratnya. Kenapa? Karena di ayat yang awal pertama itu kita bilang bahwa meskipun secara manusia dilihat dari secara ukuran waktu kamu sudah harusnya dewasa, tapi kalau dilihat secara rohani itu masih kanak-kanak. Saudara, kalau kita lihat manusia itu misalnya setiap hari, setiap tahun itu ulang tahun ya. Jadi tahun pertama, entah besoknya ulang tahun 2 tahun. Nah itu tanpa kita manusia ini ngapa-ngapain, dengan kita diam-diam aja, itu setiap tahun pasti angkanya nambah. Betul nggak saudara? Kita nggak ngapa-ngapain aja gitu, kita diam aja, tapi setiap tahun otomatis pasti akan nambah. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah itu terus orang itu menjadi dewasa saudara? Nah, jadi nggak otomatis kedewasaan itu akan terjadi dengan bertambahnya waktu. Nah, seperti contoh dari jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus bilang, kamu ngikut Tuhan ini udah lama. Ya, mungkin di sini jemaat ada yang udah 10 tahun, 20 tahun beribadah di tempat ini. Bukan tempat ini, maksud di gereja berjemaat gitu ya. Kalau tempat ini sih jarang-jarang, saudara. Beribadah di gereja gitu ya. Saudara ke gereja udah 10-20 tahun, tetapi kok rohaninya nggak nambah-nambah saudara. Nah ini kadang yang harusnya
menjadi keprihatinan kita semua gitu. Saudara ini udah 31 tahun gereja terus, tapi apakah memang rohani saudara benar-benar usia 31 gitu loh, atau masih usianya masih 12 tahun, masih 13 tahun gitu saudara. Nah kalau saudara seperti itu artinya saudara mesti mulai introspeksi diri kita sendiri ya. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Apakah memang selama pengikutan saudara kepada Tuhan memang rohani saudara terus ada pertumbuhan saudara? Baik saudara, dalam kitabnya ini Rasul Paulus ada menyampaikan 3 hal ciri dari rohani yang bertumbuh. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2 tadi rekanan, yaitu bisa menerima makanan keras. Nah saudara, ada banyak orang Kristen meskipun udah lama bertahun-tahun gitu, tapi kadang kalau di khotbah yang keras, khotbahnya tersinggung. Nah ada nggak saudara yang tersinggung? Jadi kalau di pendeta khotbahnya keras, wah dia tersinggung, minggu depan nggak mau datang lagi saudara. Ada saudara jemaat-jemaat yang model-model begini saudara. Pendeta pada khotbah itu kadang kan sesuai pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bicara apa ya bicara. Dia masa wah ini pendeta nyindir saya gitu saudara. Ya saudara, maunya jemaat ada yang udah bertahun-tahun ke gereja, maunya cuman doanya berkat aja. Wah asik dikhotbahin berkat ya kan. Apalagi masa pandemi ini saudara, saya lihat hamba yang bicara hampir tiap kali bicara tuh ngomongnya, oh jangan takut, Tuhan lindungi ya kan. Sekarang tiba-tiba ada Mazmur 91 naik daun saudara sejak 2 tahun terakhir ini saudara. Di mana-mana hamba Tuhan khotbahinnya Mazmur 91 gitu ya. Jangan takut, biar 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kanan apa gitu, pokok kamu tidak akan kena. Nah ini saudara, tapi kenyataannya banyak juga yang Kristen yang kena juga COVID saudara. Nah saudara, banyak orang-orang Kristen yang sukanya, senangnya hanya dikhotbahin berkat gitu saudara ya. Jangan takut, Tuhan menyertai, Tuhan lindungi ya. Engkau akan buat kau naik tidak turun ya kan. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Nah demennya itu orang Kristen dikhotbahin seperti itu. Betul apa betul saudara? Betul saudara. Tapi kalau tiba-tiba pendeta khotbah, ayo memberi ya, siapa yang memberi banyak akan menuai banyak. Wah mulai saudara jemaat disuruh, ayo menabur, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Wah mulai deh saudara jemaat, ini nih pendeta minta duitan, mata duitan gitu kan saudara. Lalu kalau khotbah udah, ayo saudara bayar per bulan punya Tuhan. Wah itu jemaat udah mulai gitu kan. Karena ini makanya kadang hamba Tuhan tuh nggak mau gitu khotbah begitu. Kenapa? Karena sensitif saudara, kalau soal udah khotbah begitu saudara. Tapi benar firman Tuhan saudara. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Secara rohani kita juga harus bisa bertumbuh. Jadi bukan hanya secara waktu ya, kita lama bertahun-tahun kita ikut Tuhan, tapi jangan sampai nggak ada pertumbuhan. Kita harus bisa bertumbuh. Ya setiap firman Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu ada satu kebenaran yang kita harus bisa terima. Saudara, kalau manusia itu, anak kecil itu kan biasa begitu lahir bayi dikasih makanan yang halus. Nah lalu kemudian makin besar dia harus mulai mengunyah makanan keras. Karena yang terjadi kalau seorang anak nggak pernah makan keras, itu katanya giginya itu nggak pernah dilatih, ya nggak pernah dilatih, sehingga akhirnya apa? Pertumbuhannya itu nggak baik. Kalau setiap hari anak kecil tuh cuma dikasih bubur aja gitu, makanan lembut aja gitu, nggak pernah dikasih makanan keras, nah itu pertumbuhan giginya nggak baik. Nah, kita juga dengan rohani kita saudara, kalau kita cuman dibiasa makan yang dengan firmannya, ya firman yang cuman yang enak-enak aja gitu ya, nggak pernah yang menegur ya atau yang mengajar gitu. Nah kita juga nggak akan bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Sebab itu hari ini kita belajar firman Tuhan ya dari nasihat Rasul Paulus. Yang pertama, kita harus bisa menerima makanan yang keras, firman yang keras, firman yang menegur, firman yang mengajar ya, misalnya yang menyatakan kesalahan ya kan. Raja Daud pada waktu Nabi Nathan datang apa? Ditegur. Wah itu sebenarnya itu keras saudara ya. Seorang raja ditegur oleh seorang nabi. Tapi Daud akhirnya terima saudara. Nah ini saudara yang membuat Daud akhirnya menjadi sekarang terkenal ya kan. Banyak cerita Daud ya kan. Nah saudara itu ya, biarlah kita belajar pagi hari ini. Poin yang pertama apa? Kita mau terima setiap firman Tuhan.
yang disampaikan. Oke, yang menurut kedua adalah tidak ada iri hati dari ayat yang ketiga ya. Tadi 1 Korintus 3 ayat 3 tidak ada iri hati. Jadi kalau iri hati artinya masih kanak-kanak gitu kan. Nah, saudara perhatikan dulu lagi anak kecil. Kalau misalnya orang punya anak nih 2 kakak beradik, bedanya 1 tahun 2 tahun atau apalagi kembar lagi gitu saudara ya. Nah itu kalau misalnya perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki itu kebanyakan apa? Kalau beli baju disamain, betul nggak? Iya nggak saudara? Tentu kalau misalnya kakaknya dibeliin sepatu, entah adiknya juga beli sepatu, betul nggak saudara? Betul, kenapa? Karena takut nanti jangan iri-irian. Nah itu anak kecil gitu saudara ya. Anak kecil suka iri. Nah saudara udah puluhan tahun ikut Tuhan masih suka ngiri-ngiri nggak? Enggak. Ya kan kalau di gereja ada orang lain ya nanti kamu Natal MC ya. Wah, kenapa dia yang MC ya? Bukan saya ya. Nah, siapa yang suka gitu? Oh, satu gembala datang ke rumah jemaat. Ayo Pak, saya bawain ini ya bingkisan haleluya puji Tuhan. Loh, kenapa kok dia dibawain ya, dijengkukin sama gembala? Saya kok nggak pernah dibesukin ya? Nah, siapa yang suka ngiri gitu saudara? Atau kadang kalau di gereja dibagi ini ada sembako, ayo kasih beras, kasih minyak, kasih indomie ya. Tuh ada yang dibawain dikasih. Nah terus yang nggak dikasih, oh kenapa dia sih yang dikasih? Kok saya nggak dikasih? Nah saudara, kadang ada jemaat yang seperti itu saudara, saling iri hati. Nah ini menunjukkan bahwa masih kanak-kanak saudara. Ya jadi kalau saudara udah dewasa, saudara nggak perlu iri hati. Ya, kalau orang lain dibesukin, kita nggak dibesuk, ya udah datang aja ke gereja gitu, nggak usah nunggu dibesuk gitu ya saudara. Atau kalau saudara lihat jemaat kok ada yang pulang dibawain beras, dibawain indomie, dibawain minyak, oh saya nggak dibawain, ya tinggal ke Indomaret beli saudara, atau saudara ke pasar tinggal beli gitu kan saudara. Kalau mau minyak mau indomie, amin. Ya kan, kalau saudara kok kenapa mau Natalan, kok dia sih yang ditunjuk buat jadi MC main musik, kok saya enggak? Ya udah nanti lain kali tahun berikutnya gantian saudara ya. Jadi nggak harus selalu dia terus wah jadi setiap tahun mesti saya yang MC saya entar giliran yang nyanyi mesti istrinya entar anaknya gitu. Yang enggak ya saudara, kita bisa aja bergantian, mungkin tahun ini si A, entar tahun depan si B, nanti pas ulang tahun gereja si C, kita gantian, kita semua harus bersama-sama, kita mesti maju karena kita semua kawan sekerja Allah, jadi nggak perlu ada iri hati. Terus orang yang bertumbuh ketiga adalah tidak ada perselisihan. Nah tadi di dalam ayat yang kita baca, perselisihan itu adalah masalah kenapa? Masalah siapa pendetanya ya kan? Mereka bilang, oh saya dari golongan Paulus, oh saya dari golongan Apolos. Nah, mungkin ada saudara bilang, oh saya gembalanya Pak Gilbert, wah lu mondong, mantep ya. Oh enggak, saya dari gembalanya Pak Ruben Adi. Atau oh saya dari Pak Yosia, oh saya gerejanya dari Betani, atau saya dari gereja Tiberias, saudara. Nah, banyak orang ayo ribut masalah hanya karena siapa gembalanya. Nah, dari asal muasalnya itulah makanya Paulus mengeluarkan ayat ini kepada jemaat di Korintus. Jadi Korintus itu jemaat ada terjadi perselisihan. Masalahnya kenapa? Hanya karena dia pengikutnya Paulus atau pengikutnya Apolos. Ya Paulus akhirnya menulis surat mengingatkan apa? Bahwa bukan soal masalah Paulus atau Apolos. Paulus Apolos sajalah hanya menanam, yang satu menyiram. Tapi yang penting adalah siapa yang memberi pertumbuhan. Udah. Jadi nggak penting mau siapa pendetanya. Mungkin ada saudara lihat pendeta nih, ya mungkin hari ini apa punya jemaat besar, punya jemaat banyak. Wah kalau yang di sini wah jemaatnya kecil udah 30 tahun nggak nambah-nambah gitu saudara. Itu nggak penting. Saudara mau lihat siapa gembalanya, siapa pendetanya, pendeta, gembala, para pengerja, aktivis, jemaat-jemaat Tuhan itu hanya menanam dan menyiram.
Pokoknya siapa yang kita tanam, kita siram. Nanti yang penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Mungkin Tuhan mau kasih pertumbuhan nanti pohon jati 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, itu Tuhan yang kasih pertumbuhan. Atau Tuhan mau kasih pohon mangga, ya kan, hari ini bertumbuh. Atau Tuhan mau kasih pohon toge yang saudara tanam, siram, baru hari ini disiram, besok udah tumbuh gitu saudara ya. Itu bukan satu masalah siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Tapi yang penting adalah siapa yang memberi pertumbuhan. Nah, daripada itulah makanya Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa jemaat di Korintus jangan menyebabkan siapa yang menanam, siapa yang menyiram, siapa gembalanya, siapa yang kamu ikuti. Tapi yang penting dia lebih berfokus pada siapa yang memberi pertumbuhan. Jadi lebih fokus kepada Tuhannya. Inilah dalam setiap kita mengiring Tuhan, kita mesti fokus kepada Tuhannya, jangan kepada siapa gembalanya, siapa pendetanya, saudara ya. Nah, maka itu Paulus bilang bahwa siapa Paulus, siapa Apolos. Kita cuman masing-masing adalah kawan sekerjanya Allah. Ya, jadi firman Tuhan ini bilang bukan cuman Paulus Apolos, tapi firman ini disampaikan buat semua kita yang hadir di sini, ya, bahwa kita semua adalah kawan sekerjanya Allah, ya, kita semua kawan sekerja Allah. Jadi tugas Tuhan di dunia ini bukan hanya diserahkan untuk kepada pendeta-pendeta, kepada gembala-gembala, tetapi kepada semua orang percaya. Semua orang percaya adalah kawan sekerja Allah. Amin. Saudara percaya saudara itu kawan sekerja Allah? Amin. Kita kawan sekerja Allah. Nah, sebagai suatu kawan sekerja, kita harus punya suatu tim, ya. Jadi kita dengan Allah satu tim, ya. Tim. Nah, bagaimana kita bisa membangun satu tim? Di sini kita hanya menyampaikan 3 hal yang harus disampaikan dalam satu tim. Baik. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan dalam kita bersama Allah, satu timnya Allah. Yang pertama, sebagai satu tim, kita harus mempunyai satu tujuan yang sama. Kita dengan Allah artinya kita mesti punya satu tujuan yang sama dengan Allah. Karena kita kawan sekerja Allah. Saudara coba bayangin misalnya suatu kali si A misal bilang begini, wah saya pengen bikin satu usaha, satu kerjaan yang bisa menghasilkan untung segede-gedenya. Saya pengen punya perusahaan, ya kita bisa jualan, bisa dapat untung besar. Kita mau cari uang sebanyak-banyaknya. Lalu ketemu dengan si B. Si B bilang, wah kalau saya pengen bikin satu yayasan sosial yang bisa membantu orang-orang susah, ya, orang-orang yang nggak punya uang, nggak punya dana, nggak punya makan. Saya pengen bantu-bantu mereka. Nah, lalu si A dan si B ketemu, oh kalau gitu kita kerja sama. Nah, yang tanyanya kira-kira jalan nggak itu kerjasama? Enggak bakal jalan, saudara. Yang satu maunya, oh yang penting apa-apa dihitung uang, apa-apa dihitung uang. Kayak perusahaan kan, harus punya untung gede. Tapi yang satu, orang sosial maunya, oh saya bagi-bagi, saya kasih. Nah ini nggak bakal jalan, saudara. Karena masing-masing punya tujuan yang nggak sama. Nah kita dengan Allah adalah kawan sekerja, berarti kita dengan Allah harus punya tujuan yang sama, saudara. Kalau Allah, Tuhan Yesus turun dunia, tujuan dia apa? Jiwa-jiwa, ya kan? Tuhan Yesus datang untuk jiwa-jiwa, saudara, menyelamatkan jiwa. Nah, tapi kita mau ikut aktif, wah di gereja, ya ikut pelayanan, tampil, ya kan? Tapi kadang tujuannya ngapain? Ya cuman sekedar mau ngisi waktu gitu daripada di rumah iseng. Atau tujuannya ngapain? Ya supaya bisa banyak teman. Atau tujuannya ngapain? Ya supaya bisa dilihat orang gitu, karena saya teman tampil. Nah, saudara, kadang kita tidak bisa menjadi rekan sekerja Allah karena kita masih memikirkan hal-hal yang bukan tujuannya Allah, ya, dalam gereja. Kadang mungkin kita masih senangnya tujuan kita Pak, oh saya masih senangnya jalan-jalan, oh saya masih senangnya makan-makan, masih senangnya oh beli-beli
barang-barang baru pasti pengen punyanya ya, yang dibikin berganti handphone ya kan. Nah saudara, kadang kita itu punya tujuan kita beda dengan tujuannya Allah. Makanya kenapa seringkali kita tidak bisa menjadi kawan sekerja Allah. Kalau misalnya saudara mau jadi kawan sekerja Allah yang benar-benar, kita mesti sungguh-sungguh, kita tuh benar mesti pikirannya Allah itu ada dalam pikiran kita. Apa yang menjadi tujuannya Allah itu juga harus menjadi tujuannya kita. Kalau Allah datang untuk mencari jiwa-jiwa, ya kita juga mesti punya kerinduan kepada jiwa-jiwa. Ya bukan hanya sekedar nyanyian. Kalau kita di gereja kadang nyanyi semua, wah nyanyinya rohani, betul gak saudara? Nggak ada yang di gereja nyanyinya kayaknya ketahuan jeleknya gitu kan. Di gereja semua orang menyanyi sungguh-sungguh, semua nyanyi bagus. Tapi saat saudara keluar dari gereja, nah itu saudara, Tuhan yang tahu apa yang menjadi tujuan kita. Apa kita masih mengharapkan perkara-perkara dunia, kita masih mentingin hal-hal dunia, atau kita emang benar-benar sudah memiliki hatinya Allah, tujuannya Allah. Ya, jadi kalau hari ini saudara yang belum memiliki tujuannya Allah, saudara harus berubah ya, saudara harus bertobat. Kita mesti memiliki tujuan yang sama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, jika kita ada kawan sekerja adalah kita harus ikut aktif. Jadi jangan cuman ya udah Tuhan sedang berusaha bekerja dan kita enggak usah kerja, diem-diem aja gitu kan ya. Saudara, bayangin misalnya dalam satu tim orang bersama misalnya mendorong sebuah mobil yang mogok. Jadi teman-teman saudara, wah berusaha mendorong mobil gitu ya, mobilnya maju ke depan. Saudara dorong, yang lain mendorong, terus saudara cuma duduk-duduk, diam, liatin kira-kira gimana tuh saudara, enak nggak tuh? Hah? Teman-teman saudara, usah, ayo kita dorong mobil. Wah tapi saudara cuma diem-diem aja gitu. Atau saudara bukannya ini malah bantuin dorong, tapi dorongnya dari depan saudara. Dorong dari depan ke belakang gitu. Sementara yang lain teman saudara dorong dari belakang ke depan. Nah seperti ini akan membuat tim saudara nggak bisa kerja maksimal karena saudara. Ya kan dalam waktu gereja mungkin saudara pengen kita bersama, kita ajak orang, kita cari jiwa supaya gereja kita makin lama makin banyak yang hadir gitu ya. Ada anak satu orang yang malah setiap hari ngajakin berantem orang. Entar sama jemaat sini berantem, tato besok jemaatnya nggak datang. Entar besok datang lagi ribut lagi sama si ini. Ini jadi nggak datang lagi sudah. Lah sementara yang lain berusaha keras untuk boleh cari jiwa. Ayo gimana supaya kita bisa bersama-sama bertambah. Tapi ada orang yang model begini saudara. Nah saudara, dalam suatu kita bekerja sama dengan Allah, kita tentu punya banyak aktif, tentu yang mendukung ya, yang mendukung. Jadi bukan sekedar kita malah seperti yang tadi saya bilang itu kan, wah aktif di gereja, tapi akhirnya justru malah menyebabkan beban buat yang lainnya. Ya kita harus mendukung. Kalau misalnya mau mengadakan kegiatan, adakan gereja program, ya kita dukung ya kan. Bapak Gembala mau ngadain acara apa, ya kita harus dukung, kita support semua ya. Jadi semua jemaat mesti ikut terlibat berperan aktif ya. Jadi jangan cuman diem-diem, jangan cuman jemaat yang datang duduk udah selesai pulang, datang duduk selesai pulang gitu kan. Ya. Nah, kita juga mau ikut serta dalam setiap kegiatan. Terus yang ketiga, komunikasi yang baik. Saudara dalam satu tim membangun suatu program tentu perlu komunikasi. Nah kalau kita dengan Tuhan komunikasi gimana? Ya melalui doa, ya kan, doa. Jadi berdoa itu bukan cuma doa minta, ya kan. Kalau orang Kristen banyak berdoa, doanya apa? Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati istri saya, berkati anak saya, berkati di sekolahan saya, sekolahan anak saya, berkati orang tua saya, berkati, berkat betul. Jadi setiap kali berdoa kita cuma ngomong berkatin ini, berkat, jadi kita cuma minta aja berkat. Benar nggak saudara, dalam kita berdoa kadang mungkin ada waktunya
kita perlu kita diam, kita tenang, kita izinkan Tuhan yang berbicara, saudara. Jadi berkomunikasi artinya kita berdoa, kita bicara, tapi juga ada waktunya yang Tuhan yang harus berbicara, kita mendengar. Jadi bukan kita cuman dengar ngomong aja tapi nggak pernah kasih kesempatan untuk berbicara kepada kita, ya, sehingga akhirnya kita nggak pernah tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, apa rencana Allah bagi hidup kita. Nah, saudara, hari ini kita juga mau mulai belajar berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Jadi bukannya kita bicara, tapi juga izinkan Tuhan juga menyampaikan hatinya, Tuhan menyampaikan keinginannya, tujuannya dalam hidup kita. Ya, mungkin baik melalui doa, melalui orang lain, ya, melalui orang lain, atau melalui firman Allah yang kita baca. Nah, kadang Tuhan suka berbicara kepada kita dengan caranya masing-masing, ya kan? Cara Tuhan berbicara kepada saya mungkin beda dengan Tuhan bicara kepada saudara, ya kan? Tuhan bisa bicara melalui firman-Nya, mungkin hari ini kita baca firman atau hamba Tuhan berfirman, wah ini kayaknya bagus, berarti Tuhan kehendaki ini buat hidup saya, ya kan? Atau melalui orang lain yang berbicara, ya, kalau kadang orang lain berbicara buat saudara, Tuhan tegur saudara melalui orang lain. Nah, itu juga kesempatan, ya, Tuhan berbicara. Jadi saudara bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Nah, ini saudara, biarlah di usia yang ke-31 ini kita jemaat semua harus makin dewasa, ya, menjadi dewasa dalam Tuhan, ya. Kita jemaat semua harus bertumbuh, ya, bukan lagi sebagai jemaat anak-anak, ya. Jangan pernah lagi kita ada iri-irian, jangan ada perselisihan, ya kan. Jangan hanya masalah-masalah sepele, kadang dalam gereja pun bisa ribut, saudara, hanya karena masalah, Natal mau di mana? Mau di dalam atau mau di luar, ya kan? Natal mau kasih apa? Nasi kotak atau mau kasih kue, kasih roti, ya kan? Nah, kadang cuma masalah-masalah gitu pun dalam gereja kadang bisa loh ada perselisihan. Kenapa? Ya karena jemaatnya masih jemaat bayi, belum jemaat yang dewasa. Kalau jemaat sudah dewasa, harusnya masalah-masalah itu tidak menyebabkan perselisihan. Ya, itu hanya masalah-masalah yang tidak penting, ya, masalah yang nggak penting. Harusnya kalau dewasa tidak menyebabkan perselisihan. Ya, biar kita semua dewasa dalam Tuhan. Ya, biar kita boleh menjadi kawan sekerja Allah, ya, kita bisa membangun satu tim yang baik, ya, antara kita dan Allah untuk mewujudkan tujuannya Allah di dalam dunia ini. Amin, firman Tuhan. Mari saya undang kita tunduk kepala. Sekali lagi kita akan doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang ini, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh Tuhan ingatkan Tuhan, pesan-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan di hari ulang tahunnya yang ke-31 Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan menghasilkan buah-buah Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang siap bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadi satu tim yang kuat untuk kami boleh mencapaikan tujuan Allah akan dunia ini Tuhan, untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu berhenti bicara tapi Tuhan yang akan terus berbicara terus Tuhan pada setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk acara selanjutnya sampai nanti selesainya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.